Ya, soal perantara tadi. Iya. Pertama, soal komunikasinya dulu lah. Kadang orang nanya, ngomong kok sama kuburan gitu. Bagi saya itu mudah sekali dijelaskan. Karena orang yang di kuburan itu kan hanya berbeda dimensi saja. Betul. Ya jangankan Allah, Steve Jobs aja bisa bikin media komunikasi untuk orang yang berada di dimensi yang berbeda, yaitu dimensi ruang. Saya bisa telepon istri saya sekarang pakai HP kok. Padahal dimensi ruangnya sudah berbeda gitu kan. Ya. Artinya itu mudah sekali. Kemudian yang kedua, soal perantara, ini kan sebenarnya soal proposal ya. Nah, memang kalau kita yang tradisinya habaib, nahdien itu sama proposal memang sangat mengerti kita. Perproposalan ini. Sangat mengerti dunia perproposalan. Dan itu biasa-biasa saja gitu kan. Nabi Musa pakai proposal yang namanya Nabi Harun. Karena beliau tidak bisa ngomong dengan baik, karena ketika kecil makan bara, akhirnya pakai perantara, wasilah, proposal itu yang namanya Harun. Nabi Harun itu kan proposal Nabi Musa. Kemudian Allah juga begitu, ketika Allah pakai kata ganti nahnu dalam Al-Quran itu kan pakai wasilah. Pakai wasilah gitu. Maka sebagaimana Allah pun pakai wasilah dalam beberapa hal, apakah berarti Allah butuh wasilah? Itu ya gak butuh. Tapi yang memang itu kan sunnatullah, tradisinya Allah begitu. Maka kita ikut itu. Begitu juga sebaliknya. Allah bilang, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mau ke saya, mencintai saya, lewat syariatnya Nabi Muhammad. Loh, ngapain pakai syariat Nabi Muhammad? Tapi ya itu kan ketentuan dari Allah. Allah pengennya kita pakai proposal. Jadi itu ke kubu. Ini ujung-ujungnya kalau dipertanyakan kan ujung-ujungnya syafaat juga akan dipertanyakan. Ngapain pakai syafaat gitu. Nah, kita ke kuburan, yaitu kan kita lewat kekasih Allah untuk mengetuk pintu rahmatnya. Karena bahkan amal pun itu kan wasilah. Buya tadi sempat singgung, kita masuk surga kan bukan karena amal kita. Tapi amal itu mengetuk pintu rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga. Artinya soal perproposalan ini saya kira ya memang itu sunnatullah. Ketentuan dari Allah, proposal itu menjadi sangat penting. Di dunia penting, jadi akhirat juga penting proposal ini. Kira-kira kan begitu. Kemudian yang kedua juga, kenapa kita melalui para kekasih Allah itu, dan proposal ini jelas aturannya. Karena itu beberapa ulama misalnya ya, tidak memperbolehkan mencium batu nisan. Karena itu bagian dari menjaga agar kita terus menyadari bahwa kita hanya melalui mereka, bukan minta kepada mereka. Bahkan kalau kita ke makam-makam Wali Songo itu kan pasti ada tulisannya tuh, jangan minta ke kuburan. Pasti ada aja tulisan seperti itu. Itu kan untuk mengingatkan kita, kesadaran kita. Walaupun ya itu sebenarnya inherent dalam diri kita kan, pasti gak minta kepada kuburan lah. Pasti sudah tidak minta kepada kuburan kita. Dan kenapa melalui itu? Karena mereka lebih hidup dari kita. Para wali Allah itu lebih hidup dari kita walaupun mereka sudah mati secara fisik. Ya buktinya Sunan Ampel setiap hari ngasih makan ribuan orang. Ada aktivitas ekonomi ribuan orang. Iya, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati di sini ribuan orang. Bahkan di Sunan Ampel saya beberapa kali beli barang itu di tokonya orang Arab di sana. Kemudian saya ngobrol sama mereka. Mereka itu gak percaya kepada ziarah kubur, tapi dikasih makan sama ziarah kubur gitu. Artinya ini kan soal rahmat. Orang yang tidak menyembah Allah juga dikasih makan sama Allah. Nah ini rahmat. Sedangkan saya ngasih makan istri saya saja harus ke Cirebon ini. Harus ke Indramayu, harus ke Surabaya, ke mana-mana untuk cari makan istri saya aja. Mereka ngasih makan ribuan orang setiap hari gitu. Artinya siapa yang hidup, siapa yang mati ini pertanyaannya. Kan berarti lebih hidup mereka gitu. Dan terakhir soal tadi Buya sempat singgung soal ukhuwah. Ukhuwah itu disebutnya kan ukhuwah Islamiyah. Nah, diartikan persaudaraan umat Islam.
Padahal kalau menurut saya kan posisinya kan itu sifat dan mausuf kan. Di Al-Qur'annya innamal mu'minuna ikhwatun. Dan sebenarnya ukhuwah Islamiyah. Islamiyah itu sifat posisinya secara nahwu. Jadi persaudaraan yang bersifat Islami. Tidak mesti persaudaraan itu antara orang Islam. Yang penting persaudaraannya bersifat Islami. Apa itu Islam? Berkemanusiaan, keadilan, cinta, tidak hianat, tidak munafik. Walaupun non muslim, kalau tidak munafik maka persaudaraannya Islami. Tapi walaupun sesama muslim, kalau urusan proposal dia gontok-gontokan seperti di Timur Tengah, ya itu tidak Islami persaudaraannya. Makanya itu saya rasa kita harus kembali kepada surat Mumtahanah 7 dan 8 bahwa mari saling berbuat baik di antara muslim, non muslim. Itu kan identitas yang nanti di akhirat lah urusan dengan Allah. Tapi di dunia ya kemarin dokter gigi saya non muslim gitu. Ya sama, saya minta kesembuhan melalui wasilahnya dokter gigi saya kan, yang dia non muslim gitu. Jadi dalam perkara-perkara itu saya kira kita justru harus fastabikul khairat, bukan fastabikul hak kan. Tidak berlomba-lomba dalam kebenaran. Kalau berlomba-lomba dalam kebenaran repot urusannya nanti. Tapi kebaikan aja. Ayo berlomba-lomba bangun rumah sakit. Ayo berlomba-lomba bangun pendidikan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu kata kuncinya malam hari ini saya rasa yang saya dapatkan adalah bagaimana membangun cinta itu. Nah, cinta itu yang menyebabkan kita bisa berhubungan meskipun beda agama. Cinta itu yang menyebabkan kita bisa berhubungan walaupun beda alam. Walaupun orang itu sudah meninggal, tapi dengan cinta kita bisa berhubungan. Cinta juga yang menghubungkan kita dengan Allah pada akhirnya. Tidak utamanya pada ritual-ritual itu kan. Kadang ritual yang dilakukan tanpa cinta itu gak ada gunanya. Tadi Buya sempat singgung di sajaknya. Ternyata mereka itu babi, anjing, binatang-binatang. Dan itu Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah sahabatnya minta, siapa mereka yang bertawaf ini? Kemudian diusap wajahnya, ternyata yang bertawaf itu kebanyakan dari mereka binatang. Tapi ada satu tabi'in yang namanya Ali Al-Muwaffaq, dia tidak pergi ke Ka'bah, tapi dihitung sebagai haji mabrur oleh Allah. Karena dia dana hajinya diberikan ke seorang wanita miskin yang kelaparan dengan 6 anaknya gitu. Artinya itu soal cinta kan. Nah, kita kan masih jauh dari itu, masih aslamu, bukan beriman, kita masih berislam. Cirinya ya ketika sholat masih yang muncul di pikiran kreditan dan lain sebagainya itu Buya. Bahkan ada kayak dulu saya ketika di kosan itu punya trik. Agak kurang ajar sama Allah. Jadi saya itu kalau cari sesuatu, kalau gak ketemu saya sholat. Karena kadang kalau sholat itu kepikiran langsung, oh ada di sana gitu. Karena ketika sholat setan akan bantu kita untuk mencari sesuatu dengan mengganggu. Nah ini setan pinter, kita harus lebih pinter dari setan. Ya memang ini sholat sengaja kok buat cari sesuatu. Akhirnya setan kasih tahu. Selesai sholat tapi setan bikin lupa lagi itu barang. Jadi gimana ya? Artinya sholat kita masih sholat yang berislam. Sholat saya adalah sholat yang masih sholat Islam itulah, belum sholat yang beriman. Karena itu cinta bagi saya adalah pesan utama dari apa yang disampaikan Buya pada malam hari ini, sehingga kita bisa beriman.